Pratikno menegaskan bahwa setiap kementerian siap mensukseskan program Quick Win Presiden Prabowo Subianto. Sebagian besar program prioritas tersebut pun berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Dan berikut pemirsa, kami tampilkan wawancara eksklusif yang telah saya jalani bersama dengan Menko PMK Pratikno. Selengkapnya untuk Anda. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 Sore hari ini. Akhir kata, saya Soza Hutalpea mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Terus saksikan Berita 1 bersatu menginspirasi. Baik, dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia serta Kebudayaan, Bapak Pratikno. Bapak Pratikno, apa kabar, Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih hari ini sudah memberikan kami kesempatan dari Universe untuk bertemu langsung dengan Bapak. Kita kenal sekali dengan sosok Bapak Pratikno ini, kan mempunyai rekam jejak yang kuat, tidak hanya di dunia pendidikan, tapi juga di pemerintahan. 2 periode menjabat sebagai Mensesnek, tapi kali ini diberikan kepercayaan, duduk di kursi Menko PMK. Bagaimana perasaannya, Pak? Saya tumbuh dari keluarga guru. Ya, ibu saya adalah guru SD di desa sangat terpencil di tepi hutan jati di Bojonegoro sana. Bapak saya juga guru SD yang kemudian menjadi kepala desa. Dan kemudian saya sekolah sampai perguruan tinggi, akhirnya saya menjadi guru juga, menjadi dosen. Mulai dari dosen biasa dan seterusnya sampai menjadi rektor. Artinya dunia pendidikan, pengembangan SDM adalah dunia saya. Dunia saya. Bahwa kemudian saya masuk ke Mensesnek, ya itu lain soal lah. Tapi ini kan saya kembali lagi ke dunia sejak masa kecil saya. Jadi salah satunya lembaga pendidikan. Jadi di sini bicara lebih luas lagi, jadi pembangunan manusia dan kebudayaan. Jadi pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan ya, sebagai sebuah keutuhan ya. Betul. Manusia unggul yang utuh gitu kan. Manusia unggul yang utuh itu kan bukan hanya pendidikan. Betul. Tetapi juga kesehatan. Jadi kesehatan, pendidikan pun bukan hanya kualitas tetapi juga relevansi, kontribusi. Kemudian setelah kesehatan pendidikan, berkebudayaan, berjati diri ya. Itu semua adalah bagian penting dari ini. Jadi saya sangat enjoy lah dengan sangat enjoy karena sesuai ternyata dengan karakternya Pak Pratikno sendiri dengan latar belakangnya. Nah, Pak Pratikno kan saat ini tahun 2025 sudah kita jalani ya, sudah memasuki awal tahun. Mungkin bisa diceritakan Pak terkait dengan bagaimana program kerja yang akan dijalankan oleh Kemenko PMK di bawah komando Pak Pratikno. Apakah ada program prioritas, quick win mungkin atau seperti apa dari Pak Presiden? Jadi sekali lagi visi misi menteri kan tidak ada, yang ada adalah visi misi presiden. Betul. Dan sebagaimana sudah menjadi dokumen publik, ada Astacita dijabarkan dalam berbagai macam program prioritas, kemudian quick win juga tahun 2025 ini. Di dalam quick win tahun 2025 ini kebetulan ya, dari sisi jumlahnya sebagian besar itu ada di dalam koordinasi Menko PMK. Karena Menko PMK ini kan mengkoordinasi ada 8 kementerian. Baik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Menteri Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ada 8 kementerian yang di dalam koordinasi Menko PMK ini. Kalau kita lihat dari quick win tahun 2025, 5 diantaranya itu ada di dalam koordinasi Kementerian Menko PMK. Yaitu ada renovasi sekolah, kemudian ada renovasi sekolah, terus kemudian pembangunan sekolah unggulan, itu dari sisi pendidikan, terus kemudian penanggulangan itu TBC, TBC, pembangunan rumah sakit, terus kemudian apalagi screening kesehatan gratis itu ada di dalam koordinasi Menko PMK. Itulah
sudah menjadi dukungan publik, itulah quick win Bapak Presiden tahun 2025 ini yang harus kami kawal. Tapi di luar itu Bapak Presiden juga memberikan perintah digitalisasi pendidikan. Itu juga harus jadi quick win lagi tambahan. Di luar itu kami masih harus mengawal beberapa program fundamental, yaitu antara lain adalah stunting. Karena stunting ini kita harus terus mengawal untuk penurunan prevalensi stunting. Mengapa ini menjadi penting? Karena sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM kita ke depan. Ya, kalau stunting kan artinya kualitas SDM kita secara fundamental nggak bisa bagus gitu. Jadi harus kita kawal, dan isunya penyebabnya itu menjadi sangat kompleks. Penyebabnya stunting bukan hanya kurang gizi, ya, makanan bergizi. Jadi stunting ini problemnya kan yang harus kita tangani kan 1000 hari kehidupan sejak kehamilan hari pertama. Jadi gizinya, makan bergizinya harus bagus, kemudian air bersih, sanitasinya baik, terus kemudian tidak terkena penyakit kronis, ya. Termasuk pernikahan usia dini, itu juga menjadi pemicu stunting. Jadi isu stunting menjadi isu yang bukan hanya melibatkan kementerian yang berada dalam koordinasi kami, tetapi juga ada kalau bicara mengenai air bersih dan sanitasi kan sebetulnya ada di bawah Kemenko Infrastruktur. Betul. Jadi kami juga harus berkoordinasi di situ. Jadi selain quick wins 5 ada di kementerian kami, tapi Pak Presiden memberikan tambahan digitalisasi pendidikan, kemudian ada masalah-masalah fundamental yang pemerintah harus terus tangani, yaitu stunting antara lain. Di luar itu juga penanganan bencana. Penanganan bencana. Menurut Undang-Undang BNPB itu ada di dalam koordinasi Menko PMK. Jadi kami juga harus menangani bencana. Nah, penanganan bencana ini seperti kita tahu semua, kita masih menghadapi misalnya harus menyelesaikan bencana erupsi Lewotobi di Flores Timur. Kemudian bencana konflik sosial juga di Adonara di Flores Timur. Kita harus tangani karena ada korban yang harus ditolong. Pembangunan rumah kembali dan lain-lain. Misalnya di Lewotobi kita harus menyiapkan pengungsian, kita harus menyiapkan hunian sementara, kita harus menyiapkan hunian tetap gitu. Tapi di luar erupsi kita juga harus bulan-bulan ini kebetulan ada potensi bencana hidrometeorologi basah. Jadi karena kalau menurut BMKG karena perubahan suhu air laut sehingga mengakibatkan air keras membawa awan, sehingga seperti kita tahu selama Nataru ini banyak hujan. Betul. Dan itu menjadi penanganan kita juga. Itu kira-kira kalau tadi tanya apa program tas kesibukan apa yang lagi kami tangani, ya itu kira-kira. Baik, kurang lebih dari 7 dan 5 quick wins-nya di Kemenko PMK ya Pak. Tapi saya ingin mendalami sedikit Pak soal persoalan stunting tadi, kan menargetkan agar prevalensinya ini menurun ya Pak ya. Yeah. Nah untuk 2025 sendiri apakah ada target turun di angka berapa mungkin Pak? Sampai sekarang kami masih menunggu survei kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan masih belum menyelesaikan survei kesehatan. Jadi nanti survei kesehatan itu akan selesai sekitar akhir bulan Februari ini. Tentu saja sebetulnya kita kan mengalami penurunan stunting cukup signifikan karena prevalensi stunting di Indonesia pernah 33%. Lupa saya tahun berapa tahun yang lalu, dan sekarang tahun lalu kan sudah turun di angka 21%. Jadi kita harapkan bisa lebih turun lagi, dan kita akan berusaha untuk membuat penanganan yang lebih sistematis. Sekali lagi ini membutuhkan sinergi bukan hanya antar KL di internal Kemenkoan PMK, tetapi juga di luar itu. Saya sudah nyampaikan kepada Pak Menko Infrastruktur bahwa untuk penanganan kebencanaan kita membutuhkan dukungan juga dari infrastruktur, karena
potensi bencana seringkali nggak bisa kita hindari, tetapi kita bisa kurangi antara lain selain kesiapan masyarakat, kesiapan aparat, juga infrastruktur yang baik. Jadi termasuk juga stunting, jadi sanitasi, air bersih itu menjadi program yang fundamental bagi pemerintah untuk mengurangi stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan.